Halo, kembali lagi di Espasio Indonesia dan kali ini kita kembali dalam program Creative Box dan untuk segmen SFS satu film saja. Kita akan kembali hadirkan rekomendasi film untuk yang nonton ya di malam hari ini dan diucapkan selamat datang di channel ini dan kali ini barengan sama saya Victo. Masih kita akan bahas soal yang sudah disiapkan buat yang nonton channel Espasio Indonesia. Satu film saja kali ini masih barengan dengan saya Victo dan kita akan bahas mengenai film yang agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita bahas soal action, kemudian soal film keluarga, dan kemarin ada satu request yang datang untuk coba bahas film horor. Wis, menarik. Tapi kalau kita bicara soal film horor nih, teman-teman ya, biasanya formatnya akan sama. Kebanyakan akan menggunakan atau mengandalkan setting yang gelap, kemudian jump scare di mana-mana, kemudian plot cerita yang mungkin sederhana, uh, intinya adalah against the ghost gitu ya, melawan hantu atau makhluk yang ada. Tapi kali ini Espasio Indonesia khususnya untuk satu film saja, aku mau coba rekomendasiin untuk satu film yang benar-benar beda. Dan film kali ini judulnya mungkin teman-teman udah nonton. Ya, ini film lama di beberapa tahun yang lalu, tapi ya karena bioskop belum bisa dibuka jadi belum ada rekomendasi film baru, tapi pasti akan ada. Dan kali ini aku mau bahas soal Midsommar. Nah, ini Midsommar di tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Ini adalah sebuah film yang hadir dengan konsep horor baru. Ketika tadi di awal aku udah singgung soal gimana film horor itu kemudian dengan format-format lama yang kita pasti tahu dalam tanda kutip begitu-begitu aja ya. Tapi ini Midsommar menawarkan genre horor baru di mana pernah ngebayangin nggak teman-teman nonton horor tapi settingnya tuh siang terang benderang dan semuanya jelas dan terpampang nyata. Nah, ini menarik. Ini kenapa jadi akhirnya salah satu alasan kenapa SFS ngangkat untuk Midsommar ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya pertengahan musim panas. Midsommar sendiri adalah karya dari Ari Aster ya. Ini adalah seorang sutradara yang kemarin juga sempat menggebrak di tahun 2018 kalau nggak salah. Dia punya satu film yang kaitannya dengan horor juga. Teman-teman juga bisa cek judulnya Hereditary yang akhirnya dia juga sempat masuk nominasi beberapa penghargaan. Tapi Midsommar ini menjadi taste yang baru ketika teman-teman nonton dengan setting yang sangat terang benderang tapi horor. Jadi justru tensinya akan sangat tinggi. Oke, kita masuk ke sinopsis ya teman-teman ya untuk rekomendasi film di satu film saja. Midsommar ini berangkat dari cerita beberapa mahasiswa, terutama dari sudut pandang Dani ya. Dani ini adalah seorang perempuan yang masih kuliah. Dia punya beberapa teman dan relationship juga dengan Christian. Jadi dia ini adalah seorang mahasiswa yang punya masalah juga begitu dengan perhubungannya maupun teman-teman di lingkup sosialnya. Tapi akhirnya dalam perjalanannya, oh ya, diperankan oleh Florence Pugh atau Pugh yang kemarin memerankan juga, kalau teman-teman sempat nonton Black Widow, dia jadi saudaranya atau adik dari uh, ini Black Widow. Nah, ini juga keren. Kemudian dia memerankan tadi Dani, kemudian untuk Christian Hughes-nya diperankan oleh Jack Reynor. Nah, ini juga jadi kombinasi yang menarik. Singkat cerita, mereka akhirnya berdiskusi untuk liburan begitu. Salah satu teman mereka ada namanya Bill. Mereka akhirnya diajak sama Bill ini untuk ayo kita rame-rame satu geng gitu liburan ke salah satu desa di Swedia. Nah, ini menarik. Desa ini sedang mengadakan sebuah tradisi yang hanya diulang di tiap sorry aku cek ya. Di sini ada diulang di tiap
90 tahun sekali. Jadi koreksi nanti kalau sedikit keliru ya. Jadi budaya ini ada di per 90 tahun sekali dirayakan. Jadi ini merupakan kesempatan yang langka sebenarnya. Itu kenapa Dani dan juga Christian akhirnya juga mau untuk diajak Phil ke festival itu, festival Midsommar atau pertengahan musim. Nah, horor apa yang ada? Horor yang ada adalah kalau disebutin nanti kalian pasti jadi nggak penasaran ya. Tapi percayalah bahwa film ini kemudian akan timbul konflik di mana akhirnya satu geng ini berjuang untuk eh, keluar dari perayaan itu. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini benar-benar dikemas berbeda. Horor yang lain, bukan dark, gelap, kaget, jump scare, enggak. Tapi jauh dari semua itu. Horor ini menarik ketika ini datangnya siang hari, bahkan festivalnya pun indah sekali. Lokasinya bagus, rumput luas, bunga di mana-mana, layaknya festival. Ada obor, tapi di siang hari semuanya tersenyum. Nah, ini menarik. Semuanya tersenyum, semuanya ceria, ya seperti layaknya festival, tapi horor akan sangat intens sekali dari sepertiga film sampai akhir. Jadi itu rekomendasi untuk film kita di satu film saja kali ini. Semoga bisa jadi pertimbangan untuk nonton untuk teman-teman yang merindukan referensi horor. Karena Midsommar bisa jadi satu film yang bikin teman-teman melihat kembali bahwa sebenarnya terang dan siang itu bukan berarti Anda lepas dari horor. Biasanya kalau nonton film kan ada jeda ya dari antara tense horornya, kemudian tiba-tiba pagi atau siang, kemudian masuk ke tense horror lagi. Nah, ini beda. Ini dikasih nih sama Ari Aster buat ambil. Terang benderang, siang hari, bahkan eventnya adalah festival. Midsommar 2019 bisa jadi rekomendasi film buat kamu di SFS atau satu film saja untuk episode kali ini. Saya Victor pamit, kita akan ketemu lagi di SFS atau satu film saja di episode selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share kalau kamu suka sama videonya. Bagiin ke teman-teman atau boleh tulis kolom komentar apa yang mau dibahas untuk next film atau referensi film selanjutnya. Selamat nonton dan semoga tetap sehat teman-teman. Terima kasih.